Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya, kita akan share info bahwa grup STS akan open lagi STS diskusi dan rekomendasi bulan Agustus 2025. Aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Agustus tentunya. Ini teman-teman akan tergabung ke dua grup ya, grup STS Rekom dan diskusi. Kalau Rekom isinya rekom-rekom saham guys. Nanti kita yang isi untuk diskusi ya tentang diskusi tentang saham dan tanya jawab teman-teman di dalamnya. Nah, kita akan intip STS yang masih jalan saat ini guys. Nah, ini STS yang masih jalan saat ini yaitu STS Juli ya, aktif sampai akhir bulan tentunya. Nah, ini adalah bentuk rekomnya nih, contohnya kayak gini teman-teman. Nah, kita ada dua rekom BSJP ODT dan rekom swing. Nah, rekom swing kita masukin ke tabel khusus seperti ini guys. Nah, contohnya nih mapa cuan nih, swing nih. Swingnya di tabel kayak gini, swing nih, mapa cuan, NCKL, SMRA, BSDE, NCKL ini swing semua teman-teman dan profit ya, udah profit. Nah, untuk rekom yang selanjutnya itu rekom menu. Ya, menu di BSJP saham gorengan. Contohnya nih BRMS Cuan ya, SSMS ya, di sini NICE, DOH, ada Toba, WIRG, BBHI ini rekom biasa teman-teman dan profit guys. Oke, dan jangan lupa di STS rekomendasi Agustus teman-teman akan dapat bonus yaitu rumus saham uptrend. Nanti teman-teman bisa cek-cek sendiri aja. Nanti rumusnya kita kasihkan ke bagi teman-teman yang ngikutin STS rekomendasi di bulan Agustus tentunya ya. Oke, langsung caca aja kalau teman-teman pengen tanya-tanya. Langsung kita lanjut ke videonya. Oke Mas Bro, kali ini kita bahas IPO lagi karena hari ini koin buka ya. Nah, kalau CDIA besok bukanya guys. Nah, kita akan bahas di sini teman-teman untuk IPO lagi yaitu Pesat, Aspra, Koin dan CDI. Ini hari berapa sekarang? Udah hari berapa? Pokoknya kita bahas aja lah ya di sini karena ada Bang bahas lagi dong IPO-nya kayak gitu ya. Udah, kita bahas lagi teman-teman di sini. Dari Pesat dulu. Oh ya, tapi sebelum itu teman-teman ya, bagi teman-teman yang pengen join nih STS rekomendasi di bulan Agustus, teman-teman bisa chat kita aja teman-teman, kontak ada di situ semua. Teman-teman yang tergabung ke dua grup ini tentunya guys, ini udah ada grupnya ya untuk Agustus, sudah pada diskusi juga. Nah, kita akan intip teman-teman ya STS yang masih jalan saat ini guys, yaitu STS Juli ya, itu aktif sampai tanggal 31 Juli. Ini sebagai contoh aja ya, STS tuh kayak gini. Nanti di bulan Agustus juga mirip-mirip lah. Nah, hari ini kita dapat cuan di apa nih? NICL, PTBA dan deal TP singkat. Nah, ini rekom swing ya guys ya. Ini rekom swingnya udah profit gitu ya. Kalau yang Fern kayak si NICL ini menu biasa BSJP. Nah, untuk si Fern nih cuan ya, Tempo ini BSJP biasa, BBHI cuan ya, WIRG cuan pakai B2 ya. Kita pakai MM soalnya. Turun kita beli 2 terus naik kita jual gitu. Nah, Bufa cuan, Elite cuan, mantap sekali teman-teman ya. Hari ini lumayan, terutama dari Fern nih, kita sama NICL lumayan banget untuk profit hari ini teman-teman. Langsung cas saya aja, jangan sampai kelewat karena kita tanggal 31 Juli udah close ya untuk STS Agustus. Oke, kita akan langsung lihat teman-teman ya untuk saham Pesat dulu nih yang pertama teman-teman, kita urutin aja lah ya. Nah, Pesat di sini teman-teman ya. Kita lihat di sini Pesat guys. Nah, Pesat. Oke, kita lihat Pesat guys. Oke, Pesat udah mulai sideways teman-teman ya. Kalau support yang kita buat di sini teman-teman, support Pesat tuh di 1745 1750 lah. Nah, ini nggak nyampe ya guys teman-teman, berarti kita naikin supportnya. Ini saya kira mau turun sampai sini gitu teman-teman. Nah, ternyata mentol di sini ya. Nah, ini udah 3 hari ya mentol di sini. Sehari lagi nih kemungkinan malah ini bakal rebound untuk si Pesat nih teman-teman. Kita lihat ya untuk si Pesat guys. Pesat untuk fundamental di sini. Untuk si Pesat ya, untuk saat ini PBV-nya 2,5 ya dengan per 12, ROE-nya 20. Dan kalau Pesat harga yang sekarang nih harga wajar ya. Kita udah hitung harga wajar Pesat ya di video yang lalu teman-teman. Oke, ini kalau kita lihat Pesat ya guys ya, untuk dari broker samerinya. Ini GR guys, di sini masuk teman-teman, di sini untuk UW Pesat tuh LG ya, Trimegah guys. Nah, Trimegah nih. Trimegah ada keluar dikit di sini teman-teman, tapi ini kayaknya bukan UW-nya ya. Kecil banget masa. Nggak sell berarti UW-nya hari ini ya. Kita net ini di net ya, terus kita all trade aja. Nggak ada ya, UW-nya nggak ada sell gede ya. Ini kecil banget nih, berarti retail aja. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, untuk yang masuk adalah GR nih. Masuk di segini banyak. Kita lihat dari kemarin teman-teman. Oh, GR nih yang akum guys sama IF teman-teman. Oh, LG keluar nih kemarin ya, ternyata hari ini nggak ngejual lagi. Jadi bisa dibilang untuk Pesat nih menarik kalau menurut saya teman-teman. Ya tapi ya
Ya gini aja. Pokoknya kalau pesat nih nggak jebol nih ya. Ini karena udah mantul 3 kali di sekitaran 1885, mungkin sekitar 1890. Nah kalau nggak jebol sih aman menurut saya pesat guys ya. Kalau ini jebol ya wait and see dulu. Tapi ini kalau biasanya kalau saya sih nunggu 4 hari ya. Ini kan baru 3 hari. Nah kalau hari besok masih nggak bisa jebol 1885, berarti kita bisa trading lah untuk saham pesat nih guys. Tunggu besok lagi, sehari lagi teman-teman, sabar ya. Oke, lanjut saham yang berikutnya teman-teman, yaitu saham dari Aspera guys. Naik kayaknya Aspera. Oh, ya, bener ya. Kemarinnya naik, sekarang merah lagi. Ya, memang ini berarti tadinya kan 102 ini jadi support ya. Ini kan udah 4 hari nggak jebol 102. Cuman ini jebol di sini teman-teman, dan ini sempat naik ya. Terus turun closing di bawah 102. Jadi 102 ini jadi resistan ya. Resistannya si Aspera teman-teman, dan hari ini turun lagi. Kita lihat sini teman-teman, si Aspera guys. Ini UE-nya si XA ya guys ya di sini. Sama Panca Global teman-teman. Nah, untuk fundamental di sini PBV-nya 3,5 ya dengan ROE-nya 7. Jadi kalau teman-teman banding ini pesat sama Aspera, murahan mana? Murahan pesat jauh teman-teman. Pesat PBV-nya lebih kecil dari Aspera, tapi ROE Aspera lebih kecil jauh daripada pesat ya. Jadi bisa dibilang Aspera itu walaupun harganya 94 itu jauh lebih mahal daripada pesat yang harganya di 1990. Jadi kalau teman-teman itu ngelihat saham tuh jangan lihat angkanya ya. Ini murah nih cuma 94 perak gitu. Ini mahal nih 2000-an. Ya nggak kayak gitu. Valuasi yang dilihat teman-teman. Pesat tuh jauh lebih murah daripada Aspera. Nah, kita lihat sini teman-teman untuk Aspera apa yang terjadi hari ini. Oke. Wah, lumayan ya. 6% lumayan. Kerasa ya kalau turun 6% tuh udah kerasa, teman-teman. Nah, kita lihat XA, nggak main lagi, dia udah habis barang. XA itu udah habis barang, teman-teman, di Aspera, udah sukses distribusi ke kalian semua gitu ya. UE-nya. Nah, ini YP yang masuk teman-teman di 96 nyangkut juga nih si YP guys ya. Ini gimana nih prediksi besok teman-teman ya. Tapi ini ada KI di 96 guys. Nah, mungkin yang ini KI ya. Yang main ini KI karena KI ini lumayan gede ya dana kelaannya teman-teman. Jadi dia masuk di Aspera tapi sedikit, cuman 0,5 miliar doang. Di AVG-nya 97 ya. Mungkin masih ditahan lah. Kalaupun turun nggak turun-turun dalam banget lah untuk si Aspera ini teman-teman. Karena masih ada KI. Saya kira kalau turun nggak dalam, kalau naik juga nggak bakal tinggi untuk saham ini. Jadi skip aja dulu ya, nggak usah main di saham ini dulu teman-teman. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya, yaitu saham dari CDI ya. Apa koin dulu sih? Koin guys ya, kita bahas koin ya. Hari ini FCA ya koin guys, tapi closingnya ARB guys. Wow, koin ARB guys. Nah, teman-teman masih hold nggak nih? Tapi tadi kalau nggak salah tadi si koin ini sempat kebuka loh di sesi berapa ya, kalau nggak salah di sesi 1 atau sesi 2 itu dia nggak ARB teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngejual harusnya sih bisa tadi ya di sesi 1 atau sesi 2. Nah, kalau di sesi 5 ini ARB teman-teman. Di sini kita lihat untuk si koin fundamentalnya ya seperti ini guys ya. Mahal teman-teman di sini untuk si koin. Jadi ya teman-teman harus hati-hati. Tetap aja walaupun koin ini adalah salah satu saham IPO yang sukses gitu ya. Cuman ya tujuan IPO itu apa sih? Tujuan IPO itu adalah menjual saham ke retail. Tujuannya kayak gitu. Mereka tuh berusaha untuk menjual sahamnya ke retail. Nah, kalau sahamnya tuh dan mereka nyari profit lah kayak gitu. Nah, berarti kan intinya naikin dulu baru dia distribusi. Jadi intinya IPO itu ya distribusi. Jadi istilahnya teman-teman harus hati-hati. IPO hunter cuan ya udah kayak gitu teman-teman. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya, mahal. Oke, kita lihat dari broker Sameri untuk hari ini teman-teman dari saham koin ya. Oke, koin. Teman-teman. Nah, oke, kita lihat ya MK yang ngeguyur teman-teman ya di AVG 688. Berarti ini dijual di sesi berapa nih? Saya nggak ngikutin sih dari koinnya. Udah kejual sih, kena TS kemarin udah saya kasih tahu ya di waktu sebelum disuspend tuh. Nah, ternyata ngambil XL, TP, kita lihat dari UE-nya teman-teman. KI ya, nggak ada KI teman-teman. KI nggak jual ya hari ini ya, kita lihat ini the all trade. KI nggak jual. Kalau kita lihat di sini teman-teman untuk
top buyernya XL nih pada FOMO. Pada FOMO ya. Jadi ya para retail ya FOMO gitu. Takutnya kalau teman-teman nyangkut di saham IPO kayak gini ya, besok kalau ada IPO lagi duit kalian malah udah nyangkut, malah nggak bisa nyari cuan nantinya teman-teman. Kalau teman IPO hunter ya udah gitu, simpen dulu duitnya, next IPO ada lagi. Walaupun bulan depan sepertinya nggak ada ya, cuman ya IPO hunter gimana sih, IPO hunter kita kan ini kan FOMO hunter nih, FOMO hunter namanya. Nah untuk besok gimana perkiraan sih? Kalau kita lihat MG, LG nih, broker-broker besar nih keluar ya, besok mungkin masih kemungkinan bisa merah teman-teman untuk si koin. Kemungkinan ya, tapi saya juga ragu teman-teman untuk koin ini karena masih ada UE-nya belum keluar teman-teman di koin ini. Lihat sini teman-teman nih. Gak ada, UE-nya belum keluar sama sekali loh di koin. Mungkin UE-nya nunggu retail pada cut loss dulu nih guys. Atas dulu. Kalau kita lihat di sini MG itu juga nyangkut loh. MG itu nyangkut di 700, lihat tuh. Nah, ES nyangkut di 735. Nah, di sini semuanya nyangkut, guys. Yang dapat barang dari awal bulan ya, dari IPO lah pokoknya. Semuanya nyangkut ya, top bayarnya tuh. Nyangkut semua, guys, tuh. Jadi saya kira ini kalau masih kemungkinan besar bisa hijau. Mungkin ini 50-50, guys. Besok tuh 50-50 merah, 50-50 hijau untuk si koin ini. Jadi masih ada kesempatan untuk koin ini bisa naik, teman-teman. Jadi ya, kalau tadi teman-teman udah terlanjur FOMO beli, ya jangan buru-buru cut loss dulu sih kalau menurut saya, teman-teman. Masih ada kemungkinan naik ini untuk si koin. Oke, lanjut CDI yang terakhir, teman-teman. Nah, CDI ini kebetulan ya, besok dibuka ya. Nah, posisinya sama nih kayak koin, yaitu FCA. Kayak gini ya, udah pengalaman kan di koin. Nah, besok CDI sama koin semua FCA besok. Nah, khusus untuk CDI harganya udah premium ya, cuman namanya grup PP ya, semua sahamnya mahal gitu. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, kita lihat sini untuk CDI. Hari ini ada transaksi, hari ini ada transaksi di pasar nego. Karena walaupun sahamnya suspend, tapi pasar negonya bisa buka, guys. Walaupun sahamnya suspend, pasar nego tetap buka ya. Suspendnya kan di reguler. Negonya tetap buka, jadi nego bisa transaksi. Nah, kita lihat sini yang bertransaksi, guys. Ternyata HP-nya jualan, teman-teman, hari ini tanggal 24. HP-nya jualan di berapa? HP-nya jualan di 1334 hari ini, teman-teman. Di bawah ya, di bawah harga close ya. Di bawah harga close kemarin sebelum suspend. Oke, yang ambil siapa nih? SQC. CP ada yang berani ambil di 1.800, guys. Lihat sini, teman-teman, 4 miliar loh. Nah, LG di 1.300, PC di 1.700, nah di 7.700. Nah, HP apa ya kok jualan gitu? Saya jadi ragu. Mana? Oh, HP ternyata ini ngambil barang ya. HP itu pernah ngambil barang di pasar nego di harga 600, teman-teman. Nah, berarti HP ini selain dia dapat IPO, ya dia juga dapat barang dari yang lain juga gitu ya, dari orang yang ngambil IPO yang lain di AVG 600. Berarti mungkin ya HP itu ngejualnya yang ini ya, yang ini udah cuan banyak loh, ya kan? Iya, mungkin ngejualnya yang ini, teman. 198 miliar, banyak juga ya. Wow, banyak, guys. 600 loh AVG-nya loh. Dia jual di hari ini, dia jual di harga 1.300, cuan banyak. Dari 600 ke 1.300 itu 2 kali lipat ya. Wah, beggar, guys. 2 kali lipat dari hampir 200 miliar. Berarti dia cuan 200 miliar loh. HP itu cuan 200 miliar dalam kurun waktu nggak ada sebulan, guys. Iya, 200 miliar nggak ada sebulan cuannya. Luar biasa ya. Duit kayak gampang banget gitu ya. Dan nyari duit gampang banget, guys, itu, guys ya. Oke, kita lihat besok nih. Kalau menurut saya sih ini masih aman lah untuk si CDIA, karena sebenarnya UE juga ngambil lagi kan. UE-nya ngambil lagi tuh hampir 200 miliar. Selain dia juga ngekip barang IPO, keluarnya juga cuma 13 miliar. Besok arah lagi harusnya, guys. Ini lock arah sampai akhir maybe untuk si CDI. Kita lihat aja besok untuk si CDI, guys ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya, teman-teman.